Dia ngomong sama Simba. Oi, oi, tolonglah saya, Le. Perutnya buncit, semakin melar tuh perut itu. Melar. Dia semakin, Le, tolong. Pecah perut tadi. Piah. Keluarlah nanah tadi. Keluar nanahnya itu. Ya, moncrot kan? Waduh. Nanah tadi itu diambil, dimakan. Terus ditarik itu, ususnya itu ditarik, diperes. Keluar, kotoran-kotoran itu keluar, diambil, dimakan lagi. Makanya itu tadinya kan seperti biasa itu semakin membesar, pecah matanya. Cuak. Kemudian dia kayak kebakar. Jadilah dia abu. Setelah jadi abu, dia bangkit lagi jadi orang lagi. Rahayu, Mbah. Rahayu. Saya mau tanya nih, Mbah. Tanya apa lagi? Nanya mulu. Katanya nih, Mbah. Di agama itu menyebutkan seseorang ketika sudah meninggal itu akan mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat semasa hidup, Pak. Terus? Dan pastinya kan ada siksaan di situ kan, Mbah. Terus? Nah, untuk orang-orang yang berbuat tidak baik, seperti contohnya orang-orang yang senang membicarakan orang lain atau koruptor, Mbah. Sebetulnya itu kalau dari sudut pandang spiritual itu siksaannya itu seperti apa sih, Mbah? Apa benar kalau siksaan itu adanya di suatu tempat, yaitu neraka gitu, dan neraka itu memang ada gitu di suatu tempat, atau bagaimana sih, Mbah, kalau dari sudut pandang spiritual? Sebenarnya begini ya. Ketika seseorang melakukan keburukan, ya, itu tidak hanya mendapatkan imbalannya itu ketika orang tersebut meninggal, semasa hidupnya pun kan akan terbalaskan. Satu contoh ya, kamu mitnah sama teman kamu, contoh ya. Andai kan teman kamu itu nggak bermasalah, intinya biarin aja. Mau difitnah seperti apapun, nggak masalah, yang penting saya tidak melakukannya. Akhirnya orang tersebut nggak peduli dengan fitnahan kamu. Nah, suatu saat kamu juga nanti akan difitnah sama orang. Walaupun kamu itu sudah lupa atas apa yang kamu lakukan pada teman kamu yang tadi itu. Itu kan ngunduh uang pakarti ya, namanya. Nah, apa yang kamu lakukan tersebut itu kelak setelah meninggal pun masih kamu mendapatkan siksa. Nah, jangan salah paham. Bukan berarti Tuhan itu menyiksa kamu, tapi kamu tersiksa dengan apa yang kamu lakukan. Jadi masalah surga dan neraka, kata agama ya, kamu kan membicarakan tentang agama. Iya. Bukan Simbah nggak percaya dengan agama, tapi agama itu ibaratnya itu keterangannya itu masih dibungkus, masih perlu kamu kupas dan dalami lagi. Surga neraka itu adalah sebuah rasa. Rasa, Mbak. Rasa yang bagaimana, Mbak? Kok saya belum bisa
menerima nih Mbah, rasa yang seperti apa? Rasa itu masih terbawa, orang tersebut masih ingin melakukan hal yang sama ketika meninggal. Nah, ada satu contoh ya, Simba pernah mengalami sendiri, ini pengalaman Simba ya. Ini buat pengalaman Simba sendiri agar Simba tidak melakukan seperti itu. Mungkin kejadian ini alam atau Tuhan memberikan contoh ya, petunjuk buat Simba agar tidak seperti yang Simba alami tadi. Simba punya pengalaman ini ya. Waktu itu Simba itu diajak sama teman Simba untuk ziarah ke makam orang tuanya. Ya mungkin karena teman Simba tadi kan entah itu takut, entah itu apa, Simba nggak tahu ya. Intinya teman Simba tadi minta diantar ke makam. Makamnya kan lumayan angker juga sih ya. Simba juga agak Tapi berarti Mbah nganternya itu malam-malam, Mbah? malam. Iya malam-malam. Kalau siang sih mungkin nggak gitu ya. Ya itu kan Simba nganterin. Itu kebetulan makamnya itu ada di tengah. Kalau di pinggiran sih masih mending ya. Iya. Ada di tengah-tengah itu. Ketika sudah di tengah, dia dikir atau apa, Simba juga ikut duduklah ya. Sebisa mungkin Simba itu ya sesuai dengan apa keyakinan ya, melakukan sesuatu hal. Simba itu dengar suara kayak suara krek, krek. Terus ya Simba kan nengok, itu Simba itu melihat seakan-akan itu ada makam itu terbuka kayak meletek gitu. Simba kan perhatikan meletek. Lah kok keluar ada orang keluar dari dalam makam itu. Itu ibu-ibu. Dia jalan ke tempat Simba. Simba kan takut kan. Ada orang keluar dari makam mendekati Simba. Bagaimana coba perasaan kamu? Takut pasti, Mbah. Di saat itu juga Simba takut. Mau lari gimana? Tapi kan Simba nggak cerita sama teman Simba waktu itu. Takutnya dia akhirnya terganggu kan. Mau lari gimana, mau lari juga percuma kan. Nanti malah kesandung sama batu nisan ya malah parah kan. Iya. Akhirnya saya beranikan diri tetap duduk. Itu semakin dekat itu. Wah, gemeter banget. Setelah dia dekat, dia ngomong sama Simba. Le, tolonglah saya, Le. Sambil nangis. Wah, Simba semakin gemeter kan? Iya. Itu wanita tadi. Bilang sama Simba. Le, tolong Simba, Le. Le, tolong. Wah, Simba kan semakin, waduh, panik kan di saat itu. Dia tuh perutnya buncit. Dia hanya pakai kutang, nggak pakai pakaian apa-apa, cuman kutang doang. Di bawahnya itu juga nggak ketutup, cuman kutang doang yang ditutup. Terus saya perhatikan kan, perutnya buncit, semakin melar tuh perut itu, melar. Dia semakin pecah perut tadi. Keluarlah nanah tadi. Keluar nanahnya itu. Ya, moncrot kan.
Waduh, gimana? Anak tadi itu diambil, dimakan. Wah. Terus ditarik itu, ususnya itu ditarik, diperes keluar, itu apa kotoran-kotoran itu keluar, diambil, dimakan lagi. Kemudian Simbah Pak bilang sama perempuan tadi, maaf Bu, tapi dengan bahasa kan bukan bahasa pakai lisan ya, dengan bahasa jiwa ya. Maaf Bu, ini bukan urusan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Tolonglah, Le. Tolong. Sampaikan ke keluargaku. Saya minta dijenguk. Wah. Matanya itu tadinya kan seperti biasa, itu semakin membesar, pecah matanya. Cuak. Kemudian dia kayak kebakar itu. Kebakar. Jadilah dia abu. Setelah jadi abu, dia bangkit lagi jadi orang lagi. Kemudian Simbah nanya ke perempuan tadi, maaf Bu, kalau boleh tahu, apa yang Ibu lakukan di saat masih sambil nangis. Aduh, Le. Itu karena padahal nggak seberapa menjadikan saya menderita seperti ini. Itu akibat apa? Serakah dalam pembagian tanah ternyata. Itu tadi. Terus ya, akhirnya Bu, maaf ya Bu, ini bukan urusan saya. Andaikan ini urusan saya, pasti saya bantu. Bagaimana caranya? Kemudian dia lari, kayak muterin kuburan itu tadi. Wah, muterin kuburan. Nah, di situ dia tuh jelek hilang, kayak masuk ke bumi gitu. Nah, suaranya melengking kayak kayak di dalam bumi. Wah, tolong. Nah, di saat itu akhirnya Simbah kan nyolek sama temen Simbah tadi. Temen Simbah kan nggak tahu apa-apa, nggak melihat kejadian yang seperti itu. Ya udah ya pulang. Nah, itu Simbah sama sekali nggak cerita sama teman Simbah sampai sekarang. Mungkin kalau teman Simbah itu dengar cerita ini, pasti dia jangan-jangan saya yang waktu itu minta diantar. Itu kejadian orang yang serakah dalam pembagian tanah. Dari tadi itu usul perutnya sampai gembung seperti itu, pecah, itu kembali balik lagi, pecah lagi, balik lagi, pecah lagi, balik lagi. Itu kan, aduh, kayak apa siksanya. Nah, mungkin kalau Simbah mengartikan itulah siksa kubur, mungkin seperti itu. Berarti itu kejadiannya itu terus berulang ya, Mbak? Kan dia seperti terbakar menjadi abu aja, dia utuh lagi ya, Mbak? Iya. Itu mungkin kan di saat itu kan Simbah kan menyaksikannya kan di malam itu. Nah, mungkin kan di malam-malam berikut, di hari-hari, mungkin nggak non-stop siksanya itu, nggak mikir siang dan malam, pastinya kan mungkin terus-menerus kan. Lalu Mbak, kok dia mengatakan tolong sampaikan ke keluarga saya? Memangnya kalau kita mengatakan ke keluarganya itu bisa menolong, Mbak, keluarganya itu? Ya mungkin tapi mungkin dikira perempuan tadi saya kenal sama keluarganya, lalu cerita tentang keadaannya,
agar apa yang ia dapatkan dari hasil tanah tadi dipikirkan lagi. Mungkin seperti itu ya. Ini kan pemikiran Simbah ya. Nah, atas kebenarannya seperti apa kan Simbah juga nggak tahu ya. Itu pengalaman Simbah yang pernah Simbah alami ya. Berarti Mbah, kalau seperti itu ada akhirnya nggak sih Mbah? Apa akan selamanya itu dia merasakan seperti itu Mbah? Ya semua itu kan yang seperti itu kan ya. Pasti ada akhirnya. Itu kan tergantung kepekatan. Ibaratnya bobot timbangannya itu seberapa dia melakukan kesalahan-kesalahan di masa hidupnya kan ya. Kalau kesalahannya besar pasti kan tentu akan lebih lama lagi. Masih Mbah mengalami hal yang seperti itu kan banyak. Entah itu dari orang yang koruptor, entah itu orang yang dari suka hibah, entah orang fitnah dan lain-lain. Sering Mbah mengalami seperti itu. Bahkan orang yang aborsi, orang yang bermacam-macam. Bahkan Mbah sendiri ketika bercerita seperti ini ya, entah itu bagaimana, kok apa itu halusinasi atau apa sih Mas juga nggak tahu ya. Ini seperti ini di sekitar itu ada beberapa yang minta tolong. Serius Mbah? Iya, cuman itu kan bukan urusan Simbah ya. Itu kan kehendak alam yang seperti itu. Ya beda lagi ya. Kalau keluarga mungkin kan ya beda ya. Iya. Ini mau orang lain ya, itu kan tetap menyalahi aturan kalau menolong ibaratnya kan ya. Lalu Mbah, kalau misalkan suatu saat terjadi di keluarga saya misalnya, lalu bagaimana sih Mbah cara menolongnya? Kalau di secara agama itu kan kita mendoakan gitu Mbah, mendoakan mereka yang sudah meninggal gitu Mbah. Lalu kalau saran dari Mbah itu bagaimana Mbah? Ya sesuai dengan agama yang kamu yakini lah ya. Doakan, lalu sebagai anak ya berlakulah sesuai dengan apa yang dia harapkan orang yang sudah meninggal. Itu sebenarnya begini, orang yang sudah meninggal itu ketika melihat anaknya melakukan sesuatu hal yang menyimpang, itu juga merasa tersiksa. Jadi kesalahannya sendiri itu sudah menjadi beban siksa. Melihat anaknya melakukan keburukan-keburukan di masa hidupnya, itu pun dia akan tersiksa karena dia merasakan, aduh anakku jangan melakukan itu, nanti begini kenyataan seperti aku. Sama, makanya kan seperti ini. Dosa kalau di dalam agama kan dosa anak itu orang tua menanggung, karena seperti itu tadi. Ini sekali, makanya ya paling Simbah sama kamu, mumpung orang tua kamu masih ada ya, mungkin nasihatnya sangat berharga, sangat bernilai. Tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan anak-anak ya. Mungkin itu saja sih Mbah yang mau saya tanyakan kali ini, karena saya masih mau ada perlu juga Mbah. Sebetulnya masih banyak yang mau saya tanyakan Mbah. Cuman karena waktunya mepet gitu Mbah, jadi saya mohon izin dulu nih Mbah. Terima kasih udah menjawab pertanyaan saya, udah ngasih link juga buat saya. Ya, mohon maaf ya kalau penyampaian Simbah kurang bisa kamu terima ya, karena ini sepertinya kan kamu menanyakan tentang neraka, Simbah menjawabnya apa kan gitu ya. Enggak kok Mbah, sangat masuk akal Mbah untuk saya penjelasan dari Simbah ini. Ya sudah Mbah, terima kasih Mbah. Rahayu. Rahayu.